تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita dengan kenikmatan yang amat sangat banyak, sehingga apabila kita merenungkan dan membayangkan nikmat-nikmatnya, pastilah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang terkadang kita Bapak Ibu perlu duduk sendiri untuk merenung dan membayangkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut adalah nikmat duduk di dalam majelis ilmu. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, hadis yang sahih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk berkeliling mencari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Ketika ada satu malaikat yang mendapati majelis ilmu, maka dia berteriak, kemudian dia memanggil teman-temannya, para malaikat yang lain. Kemarilah, disinilah yang kalian cari. Maka para malaikat pun berkumpul. Mereka membuka sayapnya karena senang dengan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Kemudian Allah yang Maha Tahu ingin bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, apa yang mereka ucapkan di dalam majelis itu? Para malaikat menjawab, ya Allah, mereka di dalam majelis itu mengagungkanmu, mensucikanmu dan memujimu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka minta di dalam majelis itu? Para malaikat menjawab, ya Rabb, mereka meminta surga. Mereka capek-capek meluangkan waktu dan tenaga duduk di dalam majelis itu hanya ingin mengharapkan surga kepada-Mu. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga? Kemudian para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga, kata Allah? Lalu malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat surga, pastilah mereka akan lebih banyak lagi dan lebih kuat lagi meminta surga kepada Engkau. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikatku, di dalam majelis itu mereka berlindung kepadaku dari apa? Apakah dari kemiskinan, dari penyakit, dari keterpurukan, dari kebangkrutan? Para malaikat menjawab, ya Allah, mereka berlindung di dalam majelis itu kepada Engkau dari neraka. Kemudian Allah SWT bertanya lagi kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat neraka? Apakah mereka pernah melihat neraka? Kemudian malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka, kata Allah? Malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat neraka, maka mereka akan ketakutan dan mereka akan selalu memohon perlindungan kepada Engkau dari neraka. Kemudian di akhir hadis, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka semua. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, di antara mereka itu ada yang tidak serius duduk di dalam majelis ilmu, ada yang tidak serius berzikir kepada Engkau, ada di antara mereka mungkin yang tidak niat datang kepada majelis ilmu, hanya duduk-duduk saja di situ. Apakah mereka
juga mendapatkan ampunan Engkau ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, humul julasa, mereka itu dalam satu majelis, mereka semuanya mendapatkan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, ini kabar gembira bagi kita yang bercapek-capek duduk meluangkan waktu di dalam majelis ini. Semakin lama duduknya kita di dalam majelis ini, maka semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di dalam majelis ini menjadi sebab Allah mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan lagi untuk berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka seluruh pintu surga di bulan-bulan Ramadan. Wa tughallaku fihi abwabul jahim, semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang mendapatkan kebaikan, sungguh dia mendapatkan banyak kebaikan. Dan siapa yang terhalangi dari kebaikannya, sungguh dia terhalangi dari segala macam kebaikan. Maka jemaah rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi untuk berada dan menghirup udara di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis lain jemaah rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana waktunya kita untuk memperbanyak kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika Ramadan tiba, malaikat Allah Subhanahu wa taala menyeru, walaupun kita tidak mendengar suara mereka, tapi kita wajib percaya karena ini hadis sahih. Kata para malaikat, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pencari kebaikan, wahai para pelaku kebaikan, aqbil, sekaranglah waktunya. Sambutlah Ramadan ini dengan senang hati, dengan gembira. Perbanyaklah kalian melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, aqsir, berhentilah. Berhentilah di bulan Ramadan ini. Jangan kau kotori Ramadan ini dengan kemaksiatan dan keburukan. Jemaah rahimakumullah, Ramadan, kalau kita berbicara tentang Ramadan, sebenarnya Ramadan ini adalah tanda cinta Allah dan sayangnya Allah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Allah tahu umat ini usianya pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu usianya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Jemaah rahimakumullah, seperti Nabi Nuh alaihi salam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'aman. Sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dan beliau menetap bersama kaumnya untuk berdakwah 950 tahun. Jadi beliau berdakwah 950 tahun. Kemudian masih diberikan kesempatan hidup setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya usia kita dibandingkan usia-usia mereka ini tidak ada apa-apanya. Usia kita umat Nabi SAW ini pendek, Bapak Ibu. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kadang ada di antara umat Nabi sebelum usia 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk memuliakan umat ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan dengan berbagai macam kemuliaannya yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Maka kalau kita berbicara Ramadan, sesungguhnya Ramadan ini tanda sayangnya Allah kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Oleh karena itu ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kiaskan dengan ibadah umrah, jemaah rahimakumullah, bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan ibadah wajib, itu dikiaskan dengan ibadah umrah. Jumhur ulama mengatakan umrah hukumnya sunnah, tapi kalau dilakukan pada bulan Ramadan maka umrah ini bernilai haji, bahkan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, nikmat Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita abaikan. Janganlah kita melewati malamnya dan siangnya kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan waktu lewat di bulan Ramadan ini kecuali dengan amal saleh, jemaah rahimakumullah. Cuaca boleh sama dengan bulan kemarin, ya. Kemudian mungkin suasana boleh sama dengan bulan-bulan kemarin, tetapi kemuliaan bulan ini tidak sama. Tidak sama jemaah rahimakumullah, ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Allah menciptakan waktu dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang paling mulia di antara waktu-waktu yang lain. Nah, maka jemaah rahimakumullah, Ramadan ini jangan disia-siakan. Sebab bulan Ramadan ini bulan di mana kita waktunya panen. Kata ulama, bulan Rajab kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiram, dan bulan Ramadan waktunya kita panen. Jemaah rahimakumullah. Dan panen dengan panen besar, Bapak Ibu. Hanya saja ada di antara orang beriman yang panennya tidak seberapa. Mungkin mereka kalau diibaratkan secara fisik, ya, secara zahir, mereka panen hanya pakai karung saja, pakai keranjang. Mungkin ada di bulan Ramadan ini panen besar banget. Dia panen dengan kontainer, dia memborong seluruh pahala, kemudian ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu panennya terbatas, Bapak. Waktu panen kita di bulan Ramadan ini terbatas, hanya 1 bulan jemaah. Dan waktu 1 bulan ini bukan waktu yang panjang, tetapi waktu yang singkat, ya. Nah, maka jangan disia-siakan. Kalau ada orang mengundang kita, Bapak Ibu, mengundang kita untuk mengambil uang di rumahnya, untuk mengambil berbagai macam perhiasan di rumahnya, dan orang itu memberikan waktu hanya 1 jam, jemaah rahimahullah, apakah kita datang terhadap undangan itu? Kita pasti datang. Apakah kita telat? Kita tidak mungkin telat. Apakah dalam waktu 1 jam itu kita main HP? Tidak mungkin. Apakah dalam waktu 1 jam itu kita mengobrol yang sia-sia? Tidak mungkin. Kita akan manfaatkan waktu 1 jam itu untuk bisa mengambil uang sebanyak mungkin, untuk bisa mengambil perhiasan sebanyak mungkin, sehingga kita pulang dengan membawa kekayaan yang besar, jemaah rahimakumullah. Begitulah manusia. Kebanyakan manusia betul-betul sadar bahwa waktu ini sangat berharga ketika berkaitan dengan urusan dunia. Mereka tidak mau kehilangan waktu sedikit pun. Bahkan mereka membuat slogan waktu adalah uang. Tetapi seringkali manusia tidak menyadari atau bahkan lupa ketika dalam urusan akhirat mereka tidak menyadari bahwa waktu itu amat sangat berharga. Jemaah rahimakumullah. Apakah menunggu kematian datang sehingga dia baru sadar bahwa waktu itu amat sangat berharga, sebagaimana penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu selama hidup di dunia? Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah kalian, kata Allah, sebelum kematian itu datang kepada kalian. Apabila kematian datang dan kalian menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh di dunia ini, maka kalian akan berkata saat mati itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurlah ajalku sebentar saja. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maka jemaah rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan,
mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Ramadan kita tidak sia-sia, Bapak Ibu, dan agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan semangat yang kuat kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena kita tidak bisa melakukan amal soleh maksimal tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa meninggalkan maksiat tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, kalian semua akan menjadi pengikut-pengikut syaitan illa qalila, kecuali sedikit di antara kalian. Jadi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Tidak hanya semangat di awal saja, tapi semangat sampai akhir Ramadan, bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau semangat di awal ini biasa jemaah rahimakumullah. Ya kan? Tadi malam banyak yang tarawih, membeludak Bapak Ibu, ya kan? Bahkan ada sebagian masjid itu yang buat teror jemaah rahimahullah, karena tidak bisa menampung jemaah yang begitu banyak. Tetapi apakah bisa bertahan sampai akhir Ramadan? Belum tentu. Di malam keempat, malam kelima, terornya sudah nggak ada Bapak Ibu, karena jemaahnya sudah mulai berkurang. Jadi semangat di awal ini biasa Bapak Ibu. Yang luar biasa itu kalau kita tetap semangat sampai akhir Ramadan, jemaah rahimahullah. Karena sesuatu yang baru itu fitrah manusia memang senang, ya kan? Misal panjenengan punya mobil baru, senang nggak? Senang. Nggak ada acara pun buat acara, ya kan? Sering keluar, bahkan sehari itu bisa berulang kali keluar dengan mobilnya. Tapi kalau udah dapat setahun Bapak Ibu, ya kan, sudah mulai luntur kesenangannya, sudah mulai hilang kebahagiaannya, dan dia sudah mulai mikir pajaknya, jemaah rahimahullah, sudah mulai mikir servisnya. Nah itu manusia. Sehingga ketika kita semangat di awal-awal Ramadan ini biasa, karena banyak faktor orang semangat di awal Ramadan. Ada di antara mereka karena melihat manusia berbondong-bondong beribadah kepada Allah, akhirnya dia tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang semangat di awal Ramadan, jemaah rahimakumullah, karena dia merasa bahwa ini bulan Ramadan. Tapi perasaan itu kemudian luntur ketika di pertengahan Ramadan, sehingga dia sudah tidak lagi merasa bahwa ini bulan Ramadan. Nah, maka agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, Bapak Ibu, kita butuh pertolongan Allah, kita butuh bantuannya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau niat jemaah rahimahullah, dia pasti minta sama Allah. Ya. Jadi mumpung masih awal dan mumpung kita masih semangat ibadah di bulan Ramadan, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah semangat ini kepadaku sampai akhir Ramadan. Semangat untuk sholat malam, semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk bersedekah, semangat untuk bertaubat. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua jemaah rahimakumullah, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dan tidak lewat begitu saja, kita perlu menanamkan niat yang kuat kepada Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Bapak-Ibu, niat yang kuat. Karena manusia itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai niatnya. Likulli mri'in ma nawa. Setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, jemaah rahimakumullah. Ya. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia, kalau diniatkan dengan niat yang maksimal, dengan niat yang kuat, Allah akan mudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Ya, apalagi urusan akhirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menanamkan niat yang kuat kepada Allah untuk banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu. Kita perlu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin selama Ramadan salat tarawihku tidak ada yang bolong. Aku ingin selama Ramadan bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali. Aku ingin selama bulan Ramadan salat malam tidak putus sama sekali. Setiap malam Ramadan salat tahajud. Ya Allah, aku ingin selama Ramadan salat berjamaah di masjid dan tidak putus mengikuti takbiratul ihram imam selama Ramadan. Selama Ramadan ya Allah. Ya Allah, aku ingin selama Ramadan ini aku tidak melakukan dosa sama sekali. Karena ini bulan yang suci. Jadi perlu menanamkan niat yang kuat, jemaah rahimakumullah. Ketika niat tertanam dan tertancap kuat di dalam diri kita, Bapak Ibu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita untuk banyak beribadah di bulan suci Ramadan. Jangan meremehkan niat, jemaah rahimakumullah. Ya. Kata Nabi, in tasduqillah yasduqu. Kalau engkau serius dengan niatmu kepada Allah, Allah akan serius kepadamu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat Nabi SAW, seorang Arab Badui, Bapak Ibu. Dia datang kemudian Islam di hadapan Nabi. Lalu setelah dia Islam, dia ikut perang bersama Nabi SAW. Setelah selesai perang tahap pertama, sahabat ini masih hidup. Kemudian Nabi memberikan bagian dari harta rampasan perang. Tapi sahabat ini menolak. Ya Rasulullah, bukan ini yang aku inginkan. Aku ikut perang supaya aku mati syahid, dan supaya ada tombak yang menusuk di leherku, kemudian aku mati syahid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, in tasduqillaha yasduqu. Kalau engkau serius dengan niatmu itu kepada Allah, maka Allah akan serius kepadamu. Kemudian jemaah rahimakumullah, terjadilah peperangan berikutnya. Lalu sahabat tadi tidak kelihatan. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat yang lain untuk mencarinya. Ternyata sahabat itu ditemukan dalam keadaan mati syahid. Kemudian Nabi SAW melihat jenazahnya. Melihat jenazahnya persis di leher yang dia tunjuk, tidak meleset sama sekali, jemaah rahimakumullah. Di leher yang dia tunjuk, kata dia, di sini ya Rasulullah, di sini. Sambil menunjuk dia lehernya, Bapak Ibu. Di sini aku tertusuk tombak, kemudian aku mati syahid. Ketika Nabi SAW melihat lehernya tertusuk tombak persis yang dia tunjuk, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Saddaqallah fa sadaqahullah. Saddaqallah fa sadaqahullah. Dia ini telah jujur dengan niatnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jujur kepadanya. Allah mengabulkan apa yang dia niatkan. Ini pentingnya niat, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya rencana, nggak punya niat yang kuat untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang biasa-biasa saja, sehingga semangatnya hanya di awal saja. Kita perlu tanamkan niat yang kuat. Perlu tanamkan niat yang kuat, karena Allah akan memudahkan manusia itu sesuai niatnya. Orang kalau berniat keburukan, Allah akan buka pintu-pintu keburukan. Jemaah rahimakumullah. Makanya kalau kita seringkali bertemu dengan keburukan, di jalan kita bertemu dengan keburukan, bahkan di tempat-tempat yang baik pun kita masih bertemu juga dengan keburukan-keburukan, kita harus khawatir dan curiga dengan diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini memiliki pikiran yang buruk, niat yang buruk, sehingga Allah pertemukan dengan berbagai macam keburukan. Sebaliknya, orang yang memiliki pikiran yang baik, niat yang baik, jemaah rahimakumullah, dan dia selalu menanamkan niat-niat yang baik, maka orang ini akan dipertemukan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan di tempat yang buruk pun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dia kebaikan-kebaikan. Jadi sebelum Ramadan ini berlalu lebih panjang dan lebih lama lagi dalam kehidupan kita,
Marilah mulai sekarang jemaah rahimakumullah kita tanamkan niat yang kuat untuk banyak beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Kalau perlu ditulis, kalau perlu ditulis di HP-nya, ditulis jemaah rahimakumullah. Jadikan wallpaper, ya, di HP-nya jadikan wallpaper. Ya kan, target-target selama bulan Ramadan. Itu artinya niat yang panjenengan tanamkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses, Ramadan yang terbaik, kita harus melakukan yang namanya mujahadah. Apa? Mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsu kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal di bulan ini dan kita bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Melakukan ketaatan itu tidak mudah Bapak Ibu, karena ketaatan itu pada dasarnya dibenci oleh hawa nafsu. Begitu juga meninggalkan kemaksiatan tidak mudah jemaah rahimakumullah, karena kemaksiatan itu pada dasarnya disenangi oleh hawa nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, silakan kau pergi ke surga, lihatlah kenikmatan surga." Ketika malaikat Jibril melihat kenikmatan surga, jemaah rahimakumullah, malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, aku yakin tidak ada seorang pun kecuali ingin masuk surga." Kemudian Allah membuat surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci hawa nafsu. Lalu Allah SWT mempersilahkan malaikat Jibril untuk melihatnya kembali. Ketika malaikat Jibril melihat kembali, malaikat Jibril melihat surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi nafsu, Bapak Ibu. Maka malaikat Jibril berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku menduga tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga." Lalu Allah SWT merintahkan malaikat Jibril untuk melihat neraka. Ketika malaikat Jibril melihat neraka dengan dahsyatnya azab yang Allah sediakan di dalam neraka, maka malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, aku yakin tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka, dan tidak ada seorang pun kecuali dia berlindung dari neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat neraka itu diliputi oleh sesuatu yang disenangi nafsu, Bapak Ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, silakan kau lihat kembali neraka." Ketika malaikat Jibril melihat neraka dihiasi oleh sesuatu yang disenangi hawa nafsu, maka malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, aku menduga tidak ada seorang pun kecuali dia masuk neraka." Jemaah rahimakumullah. Jadi melakukan ketaatan itu tidak mudah. Meninggalkan kemaksiatan juga tidak mudah. Itu diperlukan yang namanya mujahadah. Kita mengerahkan segala kemampuan kita, mengekang hawa nafsu kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan yang sempurna dan meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, Ramadan Bapak Ibu, ini waktunya kita bermujahadah. Waktunya kita bersungguh-sungguh taat dan bersungguh-sungguh meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau boleh saya katakan, Ramadan ini waktu kita bercapek-capek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama berbulan-bulan, 11 bulan kemarin kita capek-capek nyari duit, capek-capek kerja, capek-capek mengejar dunia, letih bahkan sampai sakit jemaah rahimakumullah. Nah, Ramadan ini waktunya kita capek-capek beribadah kepada Allah. Kita berletih-letih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin suara kita ini serak karena baca Quran. Bapak Ibu. Bikin mata ini kita mengantuk karena banyaknya kita melek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin badan kita ini capek karena lamanya sujud dan rukuk kita di bulan Ramadan ini, jemaah rahimakumullah. Dan bikin harta kita berkurang di bulan Ramadan ini karena sedekah, infak di bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah. Kalau kita berbicara capek, Bapak Ibu, semua orang ini capek. Karena Allah SWT mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, membawa fitrah susah payah, capek. Enggak ada orang enggak capek dalam hidup ini. Orang jahat capek, orang baik capek, orang maksiat capek, orang taat capek. Tapi orang yang pintar Bapak Ibu akan mengarahkan capeknya kepada sesuatu yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini waktunya kita tancap gas, kasar rem Bapak Ibu. Tancap gas, ya kan? Karena jalannya mendaki, Bapak Ibu. Jalan menuju surga ini mendaki. Allah sebutkan dalam surah Al-Balad, falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Tidakkah manusia itu menempuh jalan yang mendaki? Al-Aqabah itu jalan yang ada di lereng-lereng gunung, di mana seseorang melewati jalan itu ketika dia ingin sampai kepada puncak gunung. Jadi surga itu diibaratkan jalan demikian. Jalannya terjal, susah, mendaki, jemaah rahimakumullah. Sehingga kita perlu naikkan gas kita, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, tambah gasnya Bapak Ibu. Ya, tancap gasnya, capek-capeklah beribadah kepada Allah. Ya, berletih-letihlah beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, jemaah rahimakumullah. Kemudian ada amalan yang mana kita harus bermujahadah, amalan-amalan khusus di bulan Ramadan, di mana kita sangat ditekankan oleh Nabi SAW untuk bermujahadah dengan amalan-amalan tersebut. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, as-siyamu bil iman, puasa dengan iman. Tidak hanya dengan fisik, tapi juga dengan iman. Ketika Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berpuasa, yang Allah panggil imannya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah memanggil iman. Artinya Allah ingin kita puasa dengan iman, tidak hanya dengan fisik Bapak Ibu. Ya, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita menahan dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa kita bermakna. Dan puasa yang seperti inilah yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bersungguh-sungguh puasa di bulan Ramadan dengan iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Dalam hadis itu Nabi menyebut dengan fi'il madhi, ghufira. Fi'il madhi kalau dalam ilmu bahasa Arab itu bermakna litsubut, bermakna kepastian. Kalau kita puasa dengan iman dan ikhlas jemaah rahimakumullah, maka Nabi memastikan dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian makanya kan kalau ada orang mengejek kita, ada orang mengolok-olok kita, ada orang menyakiti kita di bulan Ramadan, kita jawabnya apa? Inni shaim, aku puasa. Aku puasa. Tapi kita tidak boleh berkata aku puasa ya, nanti aja habis maghrib. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Itu puasanya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi bukannya pamer Bapak Ibu, tapi kita ingatkan mata kita, kita ingatkan lisan kita, kita ingatkan hati kita, aku puasa. Wahai mataku, aku ini puasa, jangan kau melihat yang haram-haram. Wahai lisanku, aku ini puasa, jangan kau bicara yang kotor, jangan kau menggibah orang, jangan kau menghina orang. Wahai tanganku, aku puasa, jangan kau menyakiti orang. Nah, jadi kita mengingatkan diri kita, jemaah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, amalan di mana kita sangat ditekankan untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh sampai kita capek, jemaah rahimakumullah, yaitu kathratu tilawatil Quran, perbanyak baca Al-Quran. Dan ini sudah dalam nas yang sahih. Kebiasaannya para sahabat, kebiasaannya ulama-ulama terdahulu, mereka mengisi Ramadannya dengan memperbanyak baca Al-Quran. Makanya tadi saya katakan, bikin suara kita ini serak karena kita banyak baca Al-Quran, jamaah rahimakumullah, ya kan? Kathratu tilawatil Quran, perbanyak baca Al-Quran, karena Ramadan adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ketika Allah menyebut Ramadan, Allah sebut Al-Quran. Allah tidak menyebut puasa, karena puasa ini sudah umum, jamaah rahimakumullah. Yang Allah sebut adalah Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan ini bulan ulang tahunnya Al-Quran. Ulang tahunnya Al-Quran yang harus kita rayakan dengan apa?
bukan berlomba-lomba membaca Al-Qur'an, bukan berlomba-lomba mengadakan perlombaan tilawah Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, bukan. Tapi kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Minimal bulan Ramadan ini kita hatam 1 kali. Malu kita kepada Allah. Ramadan kok enggak hatam Quran, Bapak Ibu. Ketinggalan banget kita ini kalau kita enggak hatam Quran dengan orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i selama bulan Ramadan beliau hatam Quran 60 kali, jemaah rahimakumullah. Imam Malik 40 kali. Ya kan? Dan banyak ulama-ulama itu rata-rata mereka yang mengerti kedudukan Al-Qur'an di bulan Ramadan, mereka hatam lebih dari 3 kali. Jemaah rahimakumullah. Kita 1 kali sudah alhamdulillah, Bapak Ibu. Ya. Nah, supaya hatam bulan Ramadan ini caranya bagaimana? Caranya ini. Ini disimpan nih. HP-nya disimpan. Kalau ini masih ada di tangan kita, jemaah rahimakumullah, HP ini, kita akan susah hatam Quran di bulan Ramadan. Ustadz, di HP ini juga ada Al-Quran. Kami bisa baca Al-Quran lewat HP. Iya. Tapi godaannya ada yang lebih besar daripada Al-Quran. WA, Facebook, Instagram, YouTube. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka untuk hatam Al-Quran di bulan Ramadan kita perlu mujahadah, bersungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ya. Dan ambillah jalan tadarruj, jalan bertahap ya. Jangan langsung banyak, karena kalau kita langsung banyak biasanya tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Bertahap, nyicil. Ya kan? 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Itu baik sekali. Apalagi kalau kita baca 1 lembar itu dibaca dulu ininya, ayatnya, setelah itu baca terjemahannya. Jemaah rahimakumullah. Jadi membaca dan tadabbur. Kalau kita rutinkan 5 kali sholat kita dapat 1 juz, Bapak. Nyicil. Ya kan? Kalau nyicil terasa enggak? Enggak terasa. Jangan nyicil mobil terasa enggak badan? Hah? Kalau nyicil mobil terasa enggak? Tapi mau kan nyicil, Bapak Ibu? Kita ini mau nyicil. Dan banyak orang itu ngambil jalan nyicil, kredit. Walaupun kredit itu sebenarnya banyak yang riba, jamaah rahimahullah, apabila menggunakan pihak ketiga, itu lembaga keuangan. Tapi orang tetap melakukannya. Walaupun kalau di total lebih mahal daripada harga aslinya, Bapak Ibu. Kalau 200 juta bisa 300 juta, bisa 400 juta. Tapi orang melakukannya. Dan orang merasa ringan. Jadi kalau kita ini mampu nyicil mobil, kenapa kita tidak mampu nyicil baca Quran sampai kita khatam di bulan suci Ramadan ini? Jemaah rahimakumullah. Ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, al-qiyamu fi Ramadan. Kita tingkatkan berdirinya kita untuk sholat di bulan Ramadan. Artinya tidak hanya sholat wajib, kita tingkatkan sholat sunnah. Jadi keluarkan semua sholat sunnah di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Sholat rawatib jangan ditinggalkan, qabliyah maupun ba'diyahnya. Kemudian yang kedua, sholat duha, sholat isyraq, kemudian sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat sunnah mutlak lainnya, sholat tahiyatul masjid. Ya. Itu kita harus memperbanyaknya di bulan suci Ramadan. Target selama Ramadan tidak meninggalkan qabliyah dan ba'diyah, tidak meninggalkan sholat duha, tidak meninggalkan sholat tahajud, tidak meninggalkan sholat tahiyatul masjid apabila masuk masjid. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, yaitu kathratus sadaqah, memperbanyak sedekah. Kathratus sadaqah, memperbanyak sedekah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan. Kalau sanadnya kuat namanya sahih, kalau agak kuat namanya hasan, kalau tidak kuat namanya dhaif. Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Sedekah seperti apa yang paling utama, kata mereka. Kemudian Nabi menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jemaah Allah, enggak apa-apa duit kita berkurang. Kalau berkurang itu karena sedekah, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya tidak berkurang, nanti akan ditambah dan diganti oleh Allah dengan banyak. Kemudian yang kelima, jemaah rahimakumullah, amalan yang harus kita bermujahadah, memperbanyak
dan bersungguh-sungguh melakukannya, yaitu kathratut taubah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ini Maha Pemaaf. Engkau cinta hamba yang minta maaf, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Minta maaf, minta ampun, bertaubat kepada Allah sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk beribadah yang maksimal di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Niat puasa, pertanyaannya baik, niat puasa Ramadan, puasa wajib itu wajib dilakukan pada waktu malam sebelum subuh. Jadi niatnya ketika masuk waktu maghrib sampai sebelum subuh. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang tidak bermalam dengan niatnya, maka tidak ada puasa baginya. Itu puasa wajib. Adapun puasa sunnah Bapak Ibu, ini boleh berniat sebelum zuhur. Ya. Jadi kalau panjenengan dari pagi sampai jam 10 tidak makan dan tidak minum, panjenengan boleh memutuskan untuk puasa. Puasa sunnah mutlak. Sebagaimana Nabi SAW ketika Nabi bertanya, adakah makanan untuk kita hari ini? Kata Nabi, istrinya menjawab tidak ada. Nabi memutuskan puasa. Fa'idan ana sha'im, kalau begitu aku puasa, kata Nabi. Kemudian niat puasa sunnah ini boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Jadi misalnya niat puasa siang-siang, saya pengen batal aja deh, ya kan? Ini diperbolehkan, ya kan? Tapi niat puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Itu harus dipertahankan dari subuh sampai maghrib. Jadi kita nggak boleh niat membatalkan puasa. Jumhur ulama mengatakan kalau kita berniat membatalkan puasa, walaupun kita belum makan dan belum minum, Bapak Ibu, itu puasanya dianggap batal. Jadi harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan. Termasuk juga orang yang makan. Ya kan? Makan dikira sudah azan maghrib, tapi ternyata belum azan, itu suara tarhib. Cuman karena dia terburu-buru, akhirnya dia membatalkan puasanya. Batal enggak puasanya itu? Batal. Walaupun dia berhenti setelah itu nunggu azan maghrib, tetap batal puasanya karena dia makan itu sudah niat membatalkan puasa. Beda dengan orang yang lupa. Makan habis satu piring Bapak Ibu, kemudian baru ingat kalau dia puasa. Ini tidak batal puasanya karena dia makan itu tadi bukan niat membatalkan puasa. Jadi niat puasa dari subuh sampai maghrib ini harus dipertahankan, jemaah rahimakumullah. Jangan sampai ada keraguan. Makanya kita nggak boleh kalau ditanya orang, jenengan puasa nggak hari ini? Insya Allah puasa. Insya Allah itu tidak boleh jauh demikian, Bapak Ibu. Insya Allah puasa. Walaupun walaupun semua itu atas kehendak Allah, tapi ulama tidak membolehkan. Kita harus punya niat yang pasti. Puasa, jemaah rahimakumullah. Karena pada umumnya ketika orang menyebut insya Allah itu, apalagi orang kita di Indonesia ini menunjukkan 50-50 antara iya dan tidak. Jadi harus menanamkan niat yang kuat, jemaah rahimakumullah. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi pertanyaannya? Yang lain, ibu-ibu? Cukup ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.